mualafat jemaat Yaakub. Warta jemaat nomor 35 garing KLM data JTK garing A titik 8 garing 6 garing 2023. Majelis Jemaat GPM Yaakub menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari warga jemaat. Warga jemaat kebaktian di saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Ignatius J. Abraham. 2. Kebaktian saat ini menggunakan data kebaktian minggu ketiga. 3. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah nyanyian penghani. 5. Kebaktian minggu sekaligus kalender tanggal 25 Juni 2023 menggunakan data kebaktian minggu keempat. 6. Nyanyian pujian yang digunakan pada kebaktian minggu tanggal 25 Juni 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. 7. Disampaikan kepada umat bahwa pertunjukan majelis jemaat akan dilaksanakan dalam minggu ini pada hari Senin sampai dengan hari Rabu pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Berkenaan dengan kegiatan pertunjukan ini, maka kebaktian wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan ditiadakan, sedang kebaktian AMP dan UNI tetap jalan seperti biasa. Telah disampaikan kepada umat bahwa pembukaan kegiatan berkonten SMTB Jemaat GPM Yaakub akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore di gedung gereja Irfan. 9. Disampaikan kepada jemaat bahwa untuk kedua kalinya dibacakan nama dua pasangan calon suami istri atas nama saudara Sakar Thomas dengan saudari Martini Rosmana Ridwan dan saudara Fidel Jen Erlei dengan saudari Messi Milani Aswali. Pemberkatan kita bagi pasangan saudara Sakar Thomas dan saudari Martini Rosmana Ridwan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023. Perkembangan akan dilaksanakan pada hari Senin dan Selasa kepada pasangan mempelai dan orang tua serta saksi pukul 10 WIB di gedung gereja Irfan. Pemberkatan kita bagi pasangan Fidel JLP dengan Messi Milani Aswali dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2023. Perkembangan akan dilaksanakan pada hari Rabu dan hari Kamis kepada pasangan mempelai dan orang tua serta saksi pukul 10 WIB di gedung gereja Irfan. Jemaat kami akan membacakan pengumuman dari SMP Negeri 2 Yaakub. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Negeri 2 Yaakub. Pengumuman panitia penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Yaakub tahun pelajaran 2023-2024 membuka pendaftaran bagi calon peserta didik baru pada tanggal 19 sampai dengan 24 Juni
dapat 2 lembar, fotokopi kartu keluarga 1 lembar, fotokopi akta kelahiran 1 lembar, fotokopi rapor kelas 6 atau semester 1 dan 2, fotokopi KIA. Semua berkas dimasukkan ke dalam map berwarna biru. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi 1. Ibu Dika Wiratrau, nomor handphone 0852 440 96758. 2. Bapak Aldi Hermanus, nomor handphone 0812 4157 0647. 3. Bapak Riko Kamega, nomor handphone 0852 5968 2916. Demikian pertemuan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Panitia Pelaksana, Ketua NB Masyarakat SPD, Sekretaris Albinus Hermanus, Kepala Sekolah Adam A.D. Salman SPD. B. Berita keuangan 1 kas tanggal 10 Juni 2023 sebesar 76.630.642 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 sebesar 30.892.000 rupiah. Jumlah pengeluaran tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 sebesar 91.097.000 rupiah. Saldo kas sampai tanggal 17 Juni 2023 sebesar 16.452.642 rupiah. Saldo base pembangunan tanggal 10 Juni 2023 sebesar 15.135.000 rupiah. Jumlah pendapatan tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 sebesar 1.639.000 rupiah. Jumlah pengeluaran tanggal 11 Juni sampai dengan 17 Juni 2023 sebesar 2 juta rupiah. Saldo base pembangunan sampai tanggal 17 Juni 2023 sebesar 14.774.000 rupiah. Demikian warga jemaat GPM Yaakub di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Yaakub 18 Juni 2023, Majelis Jemaat GPM Yaakub, Ketua Pendeta RM Mayor STO, Sekretaris Penatua Erik W. Talatua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Ya, bulan ini Bapak Ibu, kalau yang selalu mengikuti pada minggu di bulan ini, dia masih ingat tentang tema yang ditetapkan oleh lembaga bina. Jadi khotbah di hari ini pun masih ada dalam sorotan tema ini. Tema bulan itu persembahkan hidup yang benar, adil dan mencari berkah. Dan dia angkat, dia perkecil temanya. Subtemanya dengan temanya, jadilah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Orangnya, jadilah pemimpin yang berkenan
ayat 2, Tuhan karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang datang daripada-Mu. Tuhan karena kuasa-Mu lah. Tuhan karena kuasa-Mu lah aku bisa menang dalam peperangan. Padahal Bapak Ibu, kalau kita lihat Daud ini kan seorang raja besar, pemerintahannya, rakyatnya banyak, dia dikelilingi oleh angkatan bersenjata yang besar, orang-orang yang mendampingi ini juga orang yang betul-betul kekuatan persenjataannya besar. Tapi kita lihat bukan dengan ayat 1, Tuhan, aku bersyukur karena kekuatan yang ada di belakangmu itu besar, karena persenjataanmu besar, karena orang-orang yang mendampingi adalah orang-orang yang kuat. Tapi dia bukan dengan Tuhan, aku bisa berdiri, aku bisa memimpin, dan semua yang aku dapatkan itu karena kuasa Allah, karena itu aku berjuang. Aku bersukacita. Terus apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepada, dan permintaan bibirnya tidak Kau. Ini ada hubungan dengan ayat yang tadi saya bilang. Di dalam pasal 20 ada sebuah gambaran doa dari Daud. Daud berdoa, dia minta kepada Tuhan, Tuhan, kiranya penderitaan batin ini Engkau lepaskan. Tuhan, kiranya Engkau membentengi aku dengan nama-Mu, Raja Israel yang besar. Tuhan, kiranya Engkau menjaga aku dan membuat nama-Mu, nama-Ku lah, di dalam nama-Mu lah yang berkuasa. Tuhan, kiranya Kau kehendaki apa yang dijadikan menurut Engkau aku bisa lakukan, itu adalah sesuatu dengan kehendak. Dia minta ini semua, dan karena itu pada ayatnya yang ketujuh dia, aku bersyukur kepada Tuhan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan mendengarkan aku. Lalu dia bilang di pasal 21, yang tadi dia minta kiranya, dan Tuhan jawab. Dia bilang, Tuhan, Engkau mendengarkan isi hatiku. Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang keluar dari bibir mulutku. Tuhan, Engkau memberkati semua yang aku lakukan. Tuhan, Engkau memenuhi segala kebutuhanku. Tuhan, Engkau menjaga segala yang ada padaku. Luar biasa. Dan Tuhan, Engkau berikan kepadaku berkat yang melimpah. Engkau memberikan kepadaku umur panjang untuk memerintah dan hidup. Dan kalau kita lihat ungkapan syukur Daud atas doa yang disampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab semua doa-doa itu, luar biasa. Bayangkan, Engkau mengabulkan keinginan hatiku. Pasti orang itu kan, kenapa keinginan hatiku? Berarti bukan keinginan Tuhan. Ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat kemarin sejarah di Daud, itu orang yang paling
Dan sangat tidak tahu. Dan untuk besar-besar pemerintahannya dia mulai dari dia kami sebagai orang bocah dan tinggal di pelataran hutan hanya dengan satu alih-alih dia bisa mengalahkan orang yang sedang dalam perjalanan panjang yang dia kalau bukan karena Tuhan dia tidak bisa terus seperti itu. Dia bersyukur karena semua yang dia dapat, semua yang dia alami, semua yang dia rasakan, semua yang dia jalani, semua yang melimpah dia punya kehidupan itu karena Tuhan. Jadi tidak ada bukan untuk dia berpegang ini, tidak begitu. Dia bisa jadi gereja yang besar, yang terkenal, dan dia punya hidup menjadi orang yang langsung. Itu bagaimana seorang pemimpin yang mendasari hidupnya kepada Tuhan, yang mendapatkan semua itu dari Tuhan dan melakukan segala sesuatu berdasar pada ketentuan Tuhan. Ada puncak kehaduan dinyanyikan oleh Tuhan. Saat aku bertahan, saat aku bisa bertahan, saat aku bisa melangkah, saat aku bisa berjalan, saat aku bisa berharap, saat aku bisa melakukan segala aktivitas dalam hidup ini. Amin. Ini sebuah pengakuan adalah yang lain dari iman kita. Bahwa hanya karena Tuhan. Semua orang bisa berdiri waktu itu. Dan kami berbagai tidak menyeruak bacaan dengan tema jadilah pemimpin yang berkenan kepada Tuhan. Jadilah pemimpin yang dia berdiri lalu dia berkata, orang tahu yang dia keluarkan kata itu adalah kata Tuhan. Jadilah pemimpin yang dia mengambil kebijakan dan keputusan demi banyak orang. Itu yang dia putuskan hanya Tuhan. Dan dia baca keputusan dan kebijakan itu adalah suara Tuhan. Sehingga dia bisa bertahan begini, dia bisa bertahan melangkah, dia bisa bertahan berharap, dia bisa bertahan melakukan apapun karena Tuhan Allah di pihaknya. Dan selanjutnya apa itu? Dia bisa melakukan apa? Menyenangkan. Ini bagaimana? Jangan kita menyerahkan pemimpin itu dalam pikiran keseharian, pemimpin negara, pemimpin apa ya? Tapi kita mulai dengan pemimpin dalam keluarga, pemimpin di bumi, pemimpin di sektor, pemimpin perempuan, pelayanan laki-laki di semua lain kehidupan kita. Dan kita berdiri sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin. Kita berdiri Bapak Ibu orang bisa melihat Tuhan ada di hidup kita ini. Yang kedua Bapak Ibu saya mengatakan kepada saya, menjadi pemimpin itu tidak sembarang Bapak Ibu. Apa kita diperhadapkan dengan banyak hal yang nantang kita juga diperhadapkan dengan Tuhan. Lihatlah keresahan hatiku, keresahan hati Bapak. Anak-anak bikin, suami bikin, istri bikin, bawahan bikin, teman bikin, banyak-banyak bikin. Tuhan yang telah mengeluarkan dia dari sekarang. Kalau kita baca-baca ini secara mendetil, tapi percaya dia
menyaksikan kemurahan-kemurahan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, menyaksikan, melihat, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan menyatakannya supaya orang tahu dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan salah satu tokoh bagi baca dalam sejarah pada pemimpin dan orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami ini ada kalimat yang bilang begini, berbahagia itu bukan menjadikan kita bersyukur, tapi kita bersyukur supaya kita bahagia. Tapi orang kurang tahu bersyukur. Orang berbahagia karena dapat ini, orang berbahagia bersyukur. Tapi bersyukur adalah supaya tahu supaya bahagia. Banyak yang kita dalam kehidupan seperti ini. Kita tahu Tuhan memuaskan kita. Kita tahu Tuhan mendengarkan kita. Kita tahu kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita. Tapi kita tidak pernah mendengarkan Tuhan. Nah, kalau kita setiap kali bernyanyi, Tuhan dengar. Setiap kali kita berdoa, Tuhan dengar. Tapi susah kita dengar Tuhan. Kenapa saya bilang susah? Susahnya di kehidupan nyata kita setiap hari. Kita suka menyatakan kasih Allah. Sehingga kita kedapatan Bapak Ibu menyakiti hati anak-anak kita. Amin. Menyakiti hati suami kita. Menyakiti hati istri kita. Menyakiti orang-orang yang dekat dengan kita. Menyakiti kita punya orang-orang yang selalu ada di hidup bersama kita. Itu kehidupan nyata yang kita alami. Bapak Ibu, kalau kita buat orang sedih, bisa. Kalau kita buat orang menangis, bisa. Kalau kita buat orang merasa dikecilkan, bisa. Kalau kita melakukan segala keputusan kita dan kebijakan kita yang kecil sampai besar, tujuan yang menyakitkan, bisa. Tuhan, Tuhan, yang menyebut seperti doa, salah satu doa, sampai saya bilang, Tuhan, ajarilah aku sebagaimana ada sebuah bagaimana ada di hidup ini. Max Arthur Jenderal Max Arthur, Tuhan ajarilah aku supaya di mana ada kebencian, aku bawa damai. Di mana ada persatuan, aku bawa persatuan. Semua sukacita. Dan itulah Tuhan menempatkan Bapak Ibu semua dimanapun di tempat-tempat keluar dan mana-mana kontak terus itu, supaya menjadi mitra Tuhan yang bisa menerjemahkan apa yang Tuhan inginkan, supaya kita berdiri. Wah, Tuhan itu ada di hidup kita ini. Dan melalui kita, Tuhan. Terakhir Bapak Ibu, kalau kita dekat dengan Tuhan, ayat yang terakhir, ada orang yang mau melawan kita, kami jatuh. Ada orang yang merencana jahat kepada kita, tidak ada. Tuhan akan membuat mereka semua lari dan anak hidup. Kerajaan itu semua yang akan takut diberi.
Syukur Bapak Ibu. Doa Daud dan Tuhan. Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus dari mereka. Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus dari mereka. Jadilah pemimpin yang kecil sampai yang besar. Sampai mereka berperangai. Sampai mereka. Tahun ini Bapak Ibu, kita menghadapi banyak hal. Ini sekarang sudah semakin nyata. Tantangan internal, gereja, krisis spiritual, krisis moral, krisis panggilan, krisis solidaritas. Kita juga diperhadapkan dengan resesi ekonomi. Kita sudah mulai masuk dalam pemilihan, tidak lama lagi sudah makin dekat, sudah semakin banyak menguap aroma politik identitas. Ini semua orang-orang kehidupan kehidupan kita. Karena itu mari Bapak Ibu kita sekarang memasuki Tuhan. Dimana hari ini kamu mendengarkan Tuhan, suara Tuhan. Ini hal-hal ini tidak bisa kita bisa tolak dari kehidupan kita. Bapak Ibu kita Tuhan kasih di depan ini. Tapi camkanlah Bapak Ibu, doa orang benar kalau didoakan dengan hati yang betul, Tuhan dengar. Amin. Ya. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa, Tuhan pasti tahu. Saya percaya. Karena itu Bapak Ibu, di bulan-bulan ini kita melangkah. Ya, tadi saya sangat tertarik dengan lagu itu ya. Kita melangkah karena kita tidak bisa tergelincir. Kita berharap juga kadang-kadang harapan kita lama masuk baru dikabulkan. Kita melakukan apapun itu kadang-kadang masih ada tantangan. Tapi ingat, aku mau berjalan bersama Tuhan. Karena hanya dengan Tuhan ada jawaban. Yang kedua, jadilah ibu, jadilah ayah yang bisa menyenangkan hati anak. Jadilah semua kita dengan porsi kita masing-masing menyenangkan banyak hati orang. Jadilah hidup kita sampai kita mati pun orang akan bilang dia itu orang Tuhan. Amin. Itu yang kita kerjakan. Kita tidak mengecewakan Tuhan. Jadikanlah hidup yang bersyukur. Jadikanlah hidup yang selalu dekat. Puji Tuhan. Sehabis hujan